Kalau kemarin kita sudah bahas yang kanan, yuk sekarang kita lihat yang kiri. Dilihat satu rumah yang cocok buat teman-teman semua karena lokasinya dekat ke Surabaya Pusat. Selain itu, rumah ini juga dekat ke Surabaya Utara dan Surabaya Timur, teman-teman. Yes, kalau teman-teman biasanya ngelihat kita lagi ada di daerah Lebak atau di daerah Jalan Kenjeran ya. Jadi memang daerah ini sudah daerah rame dan ada 3 rumah yang lagi barusan selesai dibangun dan siap buat dipasarkan. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan unit yang ini ya. Karena kenapa? Karena di sini nanti Jadid bakal jelasin banyak sekali kelebihannya. Yang pertama kita lihat dulu lingkungannya. Untuk row jalannya ini bisa sampai 2 mobil, teman-teman. Masih longgar ya. Terus kalau kita lihat di sini untuk rumah baru ini, kanan dan kiri sebelah sana sudah kita review ya. Ya kita mau review yang rumah yang paling baru ini. Itu naik teman-teman sekitar 60-70 sentian, jadi aman dari banjir ya. Karena tadi row jalannya 2 mobil, jadi rumah ini bisa di KPR-kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau KPR itu nggak bisa sembarang rumah, teman-teman. Jadi minimal salah satu syaratnya itu adalah minimal row jalannya 6-7 meter atau bisa dilalui 2 mobil. Itu yang bisa di KPR-kan. Biasanya ketentuan bank beda-beda, tapi sebagian besar seperti itu. Yuk sekarang kita lihat dulu fasadnya. Ini juga menarik, teman-teman ya, minimalis modern. Di sebelah kanan mereka sudah pakai permainan granit. Terus kalau kita lihat di bagian atas ini lumayan dominan ya, karena mereka ada satu kayak bingkai gitu. Di dalamnya banyak sekali aksen garis-garis warna coklat maupun kusen warna hitam. Jadi kelihatan sekali minimalis modernnya. 3 rumah ini punya 2 ukuran ya. Yang kita lihat ini ukurannya 5x22,5 atau sekitar 112 meter persegi untuk luas tanahnya. Bangunannya sekitar 120 meter persegi, teman-teman. Nah, karena lebar 5 sebenarnya carport ini bisa dipakai untuk 2 mobil kecil ya. Jadi sangat bisa untuk 2 mobil kecil dan pagarnya pun juga enak. Ini pagar lipat bukan pagar dorong. Jadi semuanya bisa dibuka full sampai ke pojok gitu ya. Selanjutnya ada apa aja di carport ini? Yang pertama kita menemukan di sebelah kiri sini pojok ada meteran air, teman-teman, dan saluran air pembuangan ya. Terus kalau kita lihat, nah ini terbukti ya, tandon bawahnya sudah terisi seperti ini. Jadi airnya sudah masuk, teman-teman. Bagus banget, jadi bisa dicoba juga ya. Terus untuk flooringnya di sini mereka pakai lantai keramik seperti ini ya, agak menanjak sedikit. Oke, jadi airnya nggak mengendap di area carport langsung ke sana. Memang di sini belum ada kanopi ya, tapi tenang aja teman-teman, di sini lumayan dingin karena rumah ini hadap ke selatan dan kalau kita masuk ke dalam rumahnya itu hawanya lebih dingin daripada di depan sini gitu ya. Jadi betah banget kalau kita masuk ke dalam rumahnya. Lanjut dulu ke sebelah sini sudah ada keran ya di sebelah kanan dan ada tempat untuk sanyo, teman-teman. Stop kontaknya pun juga sudah ada dan di bawahnya sudah terdapat septic tank gitu ya. Jadi bagus banget. Terus ini ada satu space juga yang teman-teman bisa manfaatin sebagai teras ya. Mau taruh beberapa kursi, meja atau beberapa barang di sini masih bisa karena tidak mempengaruhi mobilisasi, kita bisa masuk ke dalam rumahnya. Oke, dalamnya kayak apa? Yuk sekarang kita langsung masuk aja. Yes, silahkan masuk. Seperti rumah modern yang lain, teman-teman bisa lihat di sini konsepnya memang open space ya. Jadi minim sekali sekat-sekat. Terus rumah ini juga sangat enak, teman-teman, lega banget. Kenapa? Karena selain catnya warna putih, di sini ceilingnya ini juga lumayan tinggi ya, yaitu sekitar 3,8 meter. Apalagi di bagian ruang tamu ini sudah disediakan drop ceiling seperti ini dengan lampu LED di pinggir-pinggirnya, jadi lebih kelihatan warm dan cozy banget. Oke, rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi nih. Yuk sekarang kita ke sebelah kanan dulu. Di sini ada tangga ya, teman-teman, dan di bawahnya masih ada beberapa space yang lumayan sekali untuk kita bisa jadikan gudang. Tapi kalau teman-teman di sini mau dieksplor sesuatu yang lain ya, mau dibikin rak-rak atau mau dibikin kayak lemari-lemarian, masih sangat bisa. Di samping ini juga sudah ada kamar mandi yang bisa dipakai operasional di lantai 1 dan fasilitasnya juga lumayan lengkap, teman-teman. Ada wastafel, kloset duduk ya. Nah, ini agak letter L kayak gini, jadi showernya di area dalam. Terus sudah ada hand shower serta sudah ada saluran water heaternya. Terus untuk kamar mandi ini juga sudah di keramik 2,5 meter tingginya gitu ya. Memang ada beberapa sisa yang
masih cat, tapi nggak apa-apa, tingginya sudah melebihi batas normal, jadi bagus sekali. Yang enak lagi di sini, kita sudah menyediakan satu taman, sebenarnya masih kosongan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mau eksplor sendiri, mau dikasih tanaman hijau gitu ya, sangat bisa. Kenapa? Karena di sini ada skylight langsung ke atas dan di atas sana tanpa kanopi, jadi udara bisa masuk lewat sini, hujan pun juga bisa turun dari sini, jadi lebih guyup gitu ya, suasananya lebih enak juga, sirkulasi udaranya di area tengah ini, jadi bagus sekali. Oke, nah ada satu kamar juga di lantai 1, kamarnya juga lumayan besar teman-teman, ini sekitar 3 meter ya, 3 meter kali 3,5 meter, lumayan enak, dan ceilingnya sama seperti di main room yang tadi ya, di area ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, sama juga, ini sekitar 3,8 meter, jadi tinggi, apalagi ketambahan 2 jendela seperti ini ya, jadi udaranya juga bisa masuk ke dalam kamar ini. Ada instalasi listrik sudah termasuk, ada instalasi AC juga di atas, jadi fasilitasnya juga sudah lumayan lengkap. Nah, untuk pintu di sini mereka pakai satu motif ya, yaitu motif kayu, termasuk di kamar mandi yang tadi. Jadi memang konsep semua pintu di rumah ini pakai konsep HPL seperti ini, motif kayu. Di sebelah kiri sudah ada satu dapur yang lumayan jembar ya, kalau orang Jawa bilang, lumayan luas meskipun bukan letter L. Tapi oke sekali, di sini sudah ada saluran untuk LPG-nya, stop kontaknya juga sudah ada kalau ada perkakas elektronik ya. Dan warnanya juga sama seperti area flooring teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak permainan warna ya, semuanya netral. Kalau kita mau explore sendiri, mau dikasih kabinet atas, kabinet bawah, juga bisa menyesuaikan karena untuk flooringnya dan top table serta backsplash-nya itu mereka pakai warna krem seperti ini, tapi ada beberapa motif putihnya gitu ya, ada bercak-bercak warna putihnya, jadi bagus banget, nggak terlalu plain. Ada keran dan sink juga, jadi sudah terpasang seperti itu. Di area belakang, nah ini favorit juga, biasanya kalau rumah di tengah kota itu sudah jarang punya rumah dengan konsep rumah tumbuh gitu ya. Nah kali ini berbeda teman-teman, karena di belakang masih ada beberapa luas meter ini untuk teman-teman bisa eksplor sendiri, mau dijadikan ruangan gitu ya, mau dijadikan taman, mau dijadikan kolam, masih sangat bisa karena ukurannya juga lumayan besar. Ini sekitar 5 meter kali 4 meteran ada, jadi sekitar 20 meter persegi, teman-teman bisa eksplor sendiri. Nggak lupa juga di sebelah kiri Jedit ini ada area servis ya, yang pasti bisa dipakai untuk mesin cuci, ada keran, saluran pembuangan, serta ada stop kontak untuk mesin cucinya. Jadi bagus sekali. Yuk sekarang kita lihat ke lantai 2. Di sana ada 2 kamar tidur yang super luas. Bagian tangganya juga lumayan nyaman teman-teman. Yang pertama, di sini cahayanya enak sekali karena di sini sudah dilengkapi oleh kaca fix seperti ini ya. Jadi cahayanya bisa masuk ke area tangga. Biasanya kan tangga kan gelap ya kalau di sampingnya, tapi ini enggak. Yang kedua, ini naiknya juga cukup enak gitu ya. Nah, kalau jadi lihat ini bangunannya rapi teman-teman. Jadi bagian tangganya ini nat-natnya juga kelihatan rapi sekali. Enak banget. Terus di sebelah kanan sudah disediakan pegangan seperti ini ya. Enggak terlalu heboh sih, cuman satu rangka besi aja. Tapi ini mewakili konsep minimalis yang kita lihat di depan tadi gitu ya. Karena kalau kita sadari di sini memang nggak terlalu banyak besi dan kanan kirinya sudah pakai cat semua gitu ya, pakai bata semua. Jadi kalau kita tangan-tangannya nempel pasti bakal lebih kotor lagi. Mereka menyiasati dengan satu aja dipakai seperti ini, jadi memang konsepnya minimalis banget ya. Nah di lantai 2 ini sudah ada 2 kamar tidur dan dua-duanya punya kamar mandi dalam. Jadi tinggal pilih aja ya, master bedroomnya mau yang kiri bagian belakang atau mau di kanan bagian depan. Yuk sekarang kita ke sebelah sini dulu. Kalau yang di belakang ini ukurannya memang lebih besar daripada yang di depan. Kenapa? Karena mereka sudah menyediakan satu area kloset juga yang bisa teman-teman manfaatkan untuk taruh baju di sini, lemari, koleksi tas sepatu masih sangat bisa gitu ya teman-teman. Dan di sebelah kanan masih ada spot untuk kita bisa taruh ranjang, TV, segala macam perabot yang lain, furniture yang lain masih oke. Kalau teman-teman sadari juga di lantai 2 ini ceilingnya juga sama seperti di lantai 1, yaitu sekitar 3,8 meteran, jadi bagus sekali. Apalagi di kamar utama ini sudah dilengkapi juga oleh drop ceiling, sama seperti di ruang tamu tadi ya, jadi kesannya lebih mewah dan lebih warm aja. Gak lupa sudah dilengkapi oleh jendela 2 yang besar seperti ini, jadi udara bisa masuk dengan lega, dan satu kamar mandi dalam yang space-nya lumayan enak nih. Nah
Fasilitasnya tapi sama seperti yang di bawah ya. Jadi semua 3 kamar mandinya punya fasilitas yang premium. Ada kloset duduk, wastafel, serta ada shower. Dan nggak lupa juga untuk saluran water heaternya. Dindingnya juga sudah di keramik sekitar 2,5 meteran, jadi tinggi gitu ya. Nggak terlalu mampet meskipun ini adalah area kamar mandi. Cuman di sini floornya masih satu floor level aja ya. Jadi bukan dibedakan levelnya, sehingga kalau kita bedakan jadi kamar mandi basah kering masih kurang bisa. Oke, yuk sekarang kita lihat di depan masih ada yang spesial juga loh. Sambil menuju kamar yang terakhir, di sini teman-teman bisa lihat sendiri masih ada space yang bisa digunakan ya. Jadi mau dijadikan sebagai ruang keluarga tambahan bisa, mau dipakai ruang kerja bisa, mau naruh beberapa furniture masih sangat bisa karena ruangannya juga masih enak teman-teman, masih kayak satu kamar lah ya, hitungannya kayak gitu. Yuk kita ke sebelah sini. Ini dia kamar terakhir di lantai 2, jadi lumayan lega teman-teman. Memang ukurannya nggak terlalu besar, nggak sebesar yang belakang tadi ya, tapi sudah lumayan oke dan di sini nyaman banget karena sudah ketambahan balkon. Kita ke sana nanti, tapi sekarang kita mau lihat kamar mandinya dulu. Di sini kita punya spek yang sama seperti kamar mandi yang lain, cuman ukuran kamar mandinya lebih luas lagi. Jadi lebih leluasa gitu ya, nggak terlalu sempit dan ceilingnya pun juga sama sekitar 3,8 meter. Bagus sekali. Oke, kita ke spot yang terakhir yaitu balkon. Nah, balkon ini memang nggak seberapa besar teman-teman. Ditaruh barang rasanya juga terlalu sempit gitu ya. Jadi memang dipakai untuk kebutuhan estetika dan bagian fasad saja teman-teman. Oke, tapi kalau kita mau sebenarnya mau ngintip nih siapa yang lagi datang di depan rumah kita itu bisa. Mau ngelihat jalan depan rumah juga bisa. Jadi selain fungsinya estetika, fungsinya juga untuk intip-intip gitu ya. Rumah ini juga dilengkapi oleh listrik 2200 watt serta air yang sudah PDAM tandon bawah tadi teman-teman. Suratnya ini sudah SHM ya, PBB dan IMB-nya lengkap juga, jadi bisa untuk di KPR-kan. Jadi tenang aja teman-teman, bisa punya peluang untuk KPR-kan rumah ini. Nah harganya cuma 1,75 M dan masih bisa nego. Rumah di Surabaya, tepatnya Surabaya Pusat, dekat ke utara juga dan dekat ke Surabaya Timur. Dengan konsep rumah tumbuh, di belakang masih ada taman sisa dengan konsep minimalis yang ready unit ya. Jadi kita nggak perlu nunggu inden-inden lagi. Dimana lagi kalau bukan di Lebak ini. Nah kalau teman-teman memang lagi butuh nih yang lebih besar sedikit daripada ini, di lokasi yang sama juga ada nih tipe yang selanjutnya, yaitu lebar 5,6 kali 22,5. Jadi lebih lebar dari ini, hampir 6 meter ya. Akan ada di ujung, cuman sekarang lagi renovasi. Jadi kalau teman-teman lihat ke sini bisa lihat unit yang mana aja yang teman-teman butuhkan. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, bahkan share ke teman-teman semua yang lagi membutuhkan. Supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang ready seperti ini. Salah satunya yang ada di Lebak, cuman dijual Rumah Murah SBY. See you in our next video. Bye-bye. Jangan sampai ketinggalan salah satu perumahan yang lagi promo di Surabaya Timur. Selamat datang di Eastern Hill.